salam kenal anak-anakku semua, terutama siswa-siswi SMA Negeri 1 Wonotunggal kelas 10. Selamat datang di SMA Negeri 1 Wonotunggal, selamat bergabung dan selamat berkiprah semuanya. Majukan SMA Negeri 1 Wonotunggal, hebat bersama. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 ini. Nama saya adalah Muhammad Arsyad, sarjana pendidikan dan biasa disapa dengan Pak Arsyad. Saya lahir di Batang 21 Januari 1986 dan bertempat tinggal di Jalan Kramat, Gang Murai, RT 2 RW 1, Royonangan Selatan, Banten. Anak-anakku sekalian, di masa pandemi seperti ini, maka pembelajaran akan lebih difokuskan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Sehingga sekiranya perlu saya jelaskan metode pembelajaran serta materi-materi yang nantinya akan kita pelajari di semester 1 ini. Anak-anakku sekalian, sebelum saya jelaskan lebih jauh mengenai pembelajaran dan materi pembelajaran bahasa Indonesia, ada satu hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu, yakni dalam mengikuti pembelajaran nantinya kita harus melaksanakan pembelajaran tersebut dengan menyenangkan, karena learning is most effective when it's fun, yang artinya bahwa belajar dan pembelajaran itu akan lebih efektif apabila terlaksana dengan cara yang menyenangkan atau membahagiakan. Nah, itu dulu yang harus kita sepakati. Oke? Seperti yang sudah anak-anakku semua pelajari di jenjang-jenjang sebelumnya, seperti SD maupun SMP, tujuan utama belajar bahasa Indonesia yakni agar kita dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tertulis. Materi yang nanti akan kita pelajari di semester 1 kelas 10 jenjang SMA ini akan ada 4 teks, yakni 1 teks laporan hasil observasi, yang kedua teks eksposisi, yang ketiga teks anekdot, dan yang keempat teks cerita rakyat. Seperti yang sudah saya singgung di depan, bahwa pembelajaran yang nantinya akan kita laksanakan di semester 1 ini akan terfokus pada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan melalui Google Classroom. Jadi silahkan anak-anakku semua bergabung di kelasnya masing-masing sesuai dengan kode yang telah dibagikan oleh wali kelas. Dalam mengikuti pembelajaran, ikuti pembelajaran sesuai jadwal yang telah dibagikan. Baca dan pahami dengan baik setiap instruksi yang diberikan oleh guru, agar anak-anakku semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Anak-anakku bisa berkomunikasi tentang materi pelajaran, baik yang sudah dipahami maupun yang belum, di kolom komentar yang tersedia di Google Classroom, atau bisa langsung melalui WhatsApp saya di 0856 40 75 50 80. Pahami setiap materi yang nanti akan saya berikan. Ada 3 bentuk materi yang nanti akan saya berikan. Yang pertama bisa berupa teks tertulis. Teks tertulis ini bisa berupa dokumen Word ataupun PowerPoint. Yang kedua adalah rekaman audio. Dan yang ketiga adalah tayangan video ataupun rekaman video.
bisa berupa file video yang nanti saya kirimkan ataupun link YouTube yang bisa anak-anakku semua tonton. Hal-hal yang perlu disiapkan oleh anak-anakku ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh, yang pertama adalah buku catatan dan alat tulis. Buku catatan selain untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan materi, juga bisa digunakan untuk mengerjakan tugas anak-anakku. Yang kedua, buku paket bahasa Indonesia kelas 10 yang bisa anak-anakku pinjam di perpustakaan sekolah. Yang ketiga, silakan anak-anakku semua cari sumber belajar lain, bisa dari televisi, surat kabar, buku-buku yang lain, ataupun dari internet. Untuk penilaian, di semester ini bahasa Indonesia akan mengambil dari dua hal. Yang pertama adalah kehadiran anak-anakku semua, yang kedua adalah penugasan. Jadi untuk kehadiran silahkan setiap mulai pembelajaran siswa-siswi bisa presensi terlebih dahulu. Untuk penugasan nanti akan kita atur sesuai dengan materi yang akan kita pelajari. Demikian penjelasannya singkat mengenai pembelajaran dan materi pembelajaran. Satu hal yang harus kita yakini bahwa pandemi COVID ini jangan sampai mengalahkan semangat belajar kita. Jangan sampai kalah oleh keterbatasan karena pandemi ini. Pembelajaran jarak jauh jangan sampai menghilangkan esensi belajar kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian perkenalan singkat dari saya. Sampai jumpa di pembelajaran dengan semangat yang tinggi. Salam bahasa. Wassalamualaikum.